Oke. Ya, aku mau lanjut minum, loh. Ah, Hang. ham. Nak, udah tidur? Ini, ibu buatkan semangkuk sop kacang hijau. Tadi Sintong datang, kamu kasih dia minum, ya? Makasih, Bu. Ibu juga tidur lebih awal, ya? Nah, ini ditaruh di sini aja. Uhuh. Oke, sekarang acaranya sukses selesai. Jangan lupa gajiku digandakan. Dia mabuk atau enggak? Sih? Kamu lagi mimpi atau sadar? Oh, oh, oh. Dasar tega banget sih. Aku pasti nggak ingat apa yang terjadi kemarin. Terus kenapa ciuman? Latihan fokus. Jangan dipikirin, langsung cium aja. Mas Wen udah datang dari pagi. Ada masalah besar? Aku juga nggak tahu. Mas Wen kecil. Ada apa sih? Papa? Kok papa di sini? Hahaha. Nggak tahu deh. Hari ini aku kesini mau ngurusin sesuatu. Masalah cinta-cintaanmu ini. Perusahaan tahu nggak sih? Ini salahmu. Sebagai laki-laki, harusnya kamu umumkan ke semua orang bahwa dia pacarmu. Oke deh. Mau makan siang bareng nggak? Dunia ini gila banget ya. Iya, oke.
Si perunggu. Mau makan siang apa? Aku makan apa aja boleh kok. Kok bisa santai banget si Om? Menurutmu enakan masakan Kanton atau Sichuan? Makanan Tiongkok atau Barat? Masakan Jepang atau samgyeopsal Korea juga boleh. Pilih aja yang kamu suka, jangan malu-malu. Ya udah, kalau gitu bakpao babi panggang. Roti bakar selai nanas, UPS. Di sini nggak ada yang asli-asli banget sih. Nanti aku ganti deh. Jangan. Nggak usah ganti, aku tahu tempat yang enak. Iya, aku siap sampai dalam 10 menit. Pei An, ke markasnya. Ayo kita makan roti bakar selai nanas yang paling otentik. Ayo berangkat. Aduh, lebay banget. Ping An, bantu dia pasang sabuk pengamannya. Santai aja, jangan tegang. Mau lepas landas nih. Dan ini perunggu. Pengen makan roti bakar selai nanas? Harus ke Makau baru paling otentik. Puluhan perusahaan besar kecil di Makau bikin roti bakar selai nanas. Cuma yang ini. Lihat nih mukanya segede apa? Rasanya paling mantap. Cobain dulu. Om, kita cuma makan siang doang. Beneran gak bakal kebanyakan? Wah gila. Emangnya butuh biaya apa lagi? Kan bukan di Tiongkok. Singlong, mau makan apa nanti, bilang aja ke Om. Mau kemanapun kita bisa. Pesawatnya punya lu. Kita gak peduli soal uang bensin. Ayo, cobain. Makasih, Om. Fairchild, jujur aja sama gue. Gue ngerekrut apaan sih? Ya jelas cerita cinta lu sama si presiden. Wah, biasanya gak kelihatan. Ternyata jago banget sembunyi-sembunyi. Ini apaan sih? Antara kita berdua. Cari jodoh online. Kenapa gue nggak bisa dapet jaringan yang seandal itu? Pakai aplikasi apa sih lo? Oke. Yang deket-deket sini? Kuno amat sih. Tahu nggak? Rico itu anak haram dari keluarga baru di Hong Kong. Oh, nikah karena bisnis keluarga. Alasannya disimpan dalam banget sampai lo nggak bisa lihat. Kalau udah tahu dari dulu, gue pasti udah ngejar direktur. Ya, tapi juga bukan giliran lo. Gagal deh. Kalian berdua juga nggak bakal kebagian. Gue denger Rico hamil di luar nikah. Wah, ada gosip panas nih. Dia mabok berat. Langsung aja ngegoyang presiden direktur. Si bos keras nunduk juga akhirnya. Menurut gue keren sih. Bos sendiri sama rekan kerja. Kalau dipikirin, nggak bakal bisa digoyang. Gue nggak tahu. Sopirnya keren banget. Gelombang liar. Gue juga rasa itu cukup berkelas. Hah? Lo belum tahu ya? Ini tentang Rico sama CEO-nya. Menurut lo gimana? Cewek pemancing ini udah dilatih ya? Ada kelas latihan kayak gitu. Di mana gue bisa daftar? Daftar ke bagian personalia. Sejak Rico bergabung di Departemen Pemasaran sampai sekarang, nilai yang dia ciptakan itu lebih banyak dari semua departemen kalian digabungkan. Apalagi siaran langsung ini. Rekor penjualan perusahaan dipecahkan. Sulit buat aku mengabaikan wanita hebat seperti ini. Bikin ide-ide.
Jadi kamu salah paham. Sebenarnya, aku yang duluan mendekat. Makasih ya buat kemurahan hatimu barusan. Cuma nyatain fakta aja. Gak usah peduliin omongan mereka. Aku. Om, oke. Izinkan aku perkenalkan. 4 ini adalah chef masakan Sichuan yang aku sewa khusus. Masakan Kanton, masakan Huayang. 4 chef terkenal masakan Shandong. Mulai hari ini, mereka yang tanggung jawab 3 kali makan sehari sintong. Bagaimana? Kaget? Terkejut enggak? Sangat mengejutkan. Kejutan spesial. Makasih, Om. Nggak usah. Masih ada kejutan yang lebih besar lagi. Hahaha. Nggak ah, itu keterlaluan banget. Naga biru. Paman sudah siapin semuanya dari awal. Buka buku biru kecilmu itu. Paman lihat kamu suka banget sama banyak merek. Jadi paman hubungi bos-bos dari merek-merek itu. Setiap kuartal ke depannya, tiap produk baru yang mereka luncurkan bakal dikirim ke sini. Biar kamu yang pilih. Makasih, Paman. Tapi nggak semuanya favoritku sih. Oke, Itu cuma desain orang di internet doang. nggak suka? Ah, gak apa-apa. Kasih tahu paman merek apa yang kamu suka. Aku suka Paman. Semuanya aku suka kok. Makasih, Paman. Yang penting kamu suka. Suka aja. Iya benar. Ada satu hal lagi yang paling penting. Pei-an. Paman janji sama kamu. Sekarang paman tepati janjinya. Grup 4 lautan paman serahkan ke kamu. Ingat ya, kerja keras, cinta yang tulus. Haha, aku suka kamu. Hahaha. Ah. Kenapa aku harus merasa hampa setelah dia pergi? Manusia zaman dulu butuh istirahat, sebentar, setelah berhasil berburu. Tapi istirahat panjang gak bagus buat bertahan hidup. Manusia modern masih punya mekanisme ini. Setelah tujuan tercapai, otakmu bakal kasih sinyal rasa hampa, biar kamu cari tantangan baru. Supaya terus bisa beradaptasi sama lingkungan. Cinta itu rasanya gimana sih? Pas lo lagi mikirin dia. Area ventral tegmental di otak. Inti septum bakal ngeluarin dopamin. Ngepicu rasa semangat, pengen, dan motivasi. Kayak mekanisme kecanduan gitu. Kontak fisik kayak pelukan dan gandengan tangan. Bisa picu hormon keterikatan ini. Bawa rasa aman dan percaya. Ini terutama kelihatan banget di hubungan jangka panjang. Nggak bisa nahan buat ngikutin setiap gerak-geriknya. Bahkan ngaruhin keputusan sehari-hari. Dia belum bisa pengaruhi keputusan gue kok. Hahaha. Jangan macam-macam sama gue. Bukan begitu kali. Halo, Salah satu ruang siaran langsung utama perusahaan diblokir. lo yang putusin.
Jangan telepon kalau nggak ada urusan penting. Itu urusan mendesak. Ha. Bahkan ngaruhin keputusan sehari-hari. Feng Ping An. Oh. Hahaha, dia lagi ngapain sih? Aura galaknya gitu banget. Ini perjanjian pengakhiran kerja sama pasangan kontrak kita. Coba dilihat. Kalau udah oke, langsung tanda tangan aja. Waktunya kita berpisah. Sepertinya, dia udah nggak sabar mau putus kontrak sama aku. Padahal aku cuma lagi manja-manja aja. Tunggu dulu. Kamu nggak lihat baik-baik, ya? Ada masalah dengan jumlah di atas? Langsung tanda tangan aja. Hari ini nggak usah nelpon kamu. Makasih. Kerjasamanya menyenangkan. Ah, Ada apa lagi? jangan lupa gantiin. Nanti kirim fakturnya. Kerjasama ini akhirnya selesai juga. Harusnya aku senang. Proyek ini udah berakhir. Kamu kenapa sih? Kosong. Aku memang gak pantas perlakukan dia. Asisten kecil. Yah, tanya aja setelah proyek selesai. Kenapa hatiku jadi kosong gini? Selama proyek, tujuan jelas. Misi jelas. Selesai proyek, bingung arah. Wajar aja ngerasa hampa. Kita udah ngabisin banyak emosi dan tenaga buat proyek itu. Abis selesai, emosi nggak ada saluran keluar. Bikin ada kekosongan psikologis. Wajar. Ini semua efek psikologis yang normal, kok. Yang penting udah lewat. Oke. Ini. Apaan sih ini? Hah? Jangan nakut-nakutin gue. Gimana caranya ilangin perasaan kayak gini?
Kurangi komunikasi pribadi yang nggak perlu. Batasin interaksi cuma urusan kerjaan. Kalau bisa, kurangi kesempatan ketemu. Pilih lingkungan kantor yang terbuka. Hindari kontak di ruang tertutup. Proses lepas itu bertahap. Butuh waktu dan kesabaran. Kasih diri sendiri kesempatan buat kadang-kadang kambuh. Lepas dari tekanan emosi. Kembali ke kondisi kerja dan hidup yang rasional. Ada yang mau gue laporkan nih. Gak lihat gue lagi sibuk? Ini tentang si Bintang. Selesai dulu, baru ngomong. Gue baru aja laporannya di sistem. Apa? Wah, pusing banget. Aduh, stres. Sama. Ada apa? Pindah rumah, kok nggak bilang-bilang? Kontrak kita berdua kan udah habis. Aku nggak pantas lagi tinggal di tempatmu. Kenapa kamu resign? Soalnya ada yang nawarin gaji gede. Aku jadi agak gak nyaman kalau nggak ada kamu. Nanti juga bakal terbiasa kok. Dia cuma karena kerja sama ini. Jadi sementara aja merasa ketergantungan. Aku mau bantu klienku berhenti. Itu kan tugas profesionalku. Panggung. Panggungnya susah banget. Kalau udah jam 12, teleponin aku lagi. Nanti pasti aku bangun. Ehem. Aku suka kamu, aku suka kamu. Halo, Butuh pinjaman? enggak, aku tajir melintir. Halo, apa sih yang aku harapin? Waduh, bikin pusing. Aku kasih tahu ya, meski kita cuma pacar kontrak. Tapi perasaanku ke kamu itu beneran. Ah, enggak deh. Aku suka.
Aku suka banget. Hehehe. Tuh, kan, sesuai dugaan. Anak kita udah terperangkap sepenuhnya. Hahaha, yuk buruan lakukan sesuatu buat dia. Tolong bantu dia. Aku harus bikin sesuatu buat dia, ya? Ah, ada apa nih? Syukurlah. Aku mau ambil kembali semua harta yang udah aku kasih ke kamu. Harta apa yang mau ditarik lagi? Jam tangan ini, perabotan ini. Dan rumah ini kan aku yang beli sendiri, ya? Dia bilang apa? Tapi kamu lupa ya? Kalau bukan karena aku, ayah si anak orang kaya, yang ngangkat kamu, yang biayain sekolah kamu, yang ngajarin kamu caranya hidup, kamu bisa punya semua ini? Kamu bisa punya hari ini? Pepatah bilang gimana? Rambut dan kulit tubuh. Bukan. Ada juga properti dan mobil yang masih atas nama orang tua. Bisa tolong pesan? Penunjukan presiden direktur baru masih terbuka. Mengelola dunia butuh bakat besar. Butuh nyali yang gede. Tapi kamu aja nggak berani hadapi perasaanmu sendiri. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Ayahku kenapa? Ketua bilang kamu diturunkan jabatannya. Halo. Apa? Ketua mau ketemu aku. Om, ada apa denganmu? Perunggu. Oh begitu. Kamu dan Pei An selama ini sama-sama palsu. Aku datang ke kamu buat nanya. Mungkin enggak sih? Yang palsu di antara kalian. Pura-pura aja. Bisa sampai salah naik tandu, tapi dapat suami yang benar? Hahaha. Om, jangan nebak-nebak deh. Di antara kami berdua, kemungkinan besar enggak bakal lama. Jatuh cinta. Aku nggak bakal salah lagi. Kalau lama-lama nggak ada cinta. Kenapa kamu pergi? Kenapa kabur? Sintong. Aku tahu banget situasi antara kamu dan Pei An. Om kan yang dateng. Aku bisa lihat. Pei An suka banget sama kamu. Juga perhatian banget sama kamu. Aku masih bisa lihat kok. Sebenarnya kamu juga suka sama dia. Kamu juga peduli sama dia. Nah, Tante dan aku sama-sama berpikir kamu anak yang baik. Pintar, cakap, cantik. Pengertian. Kamu harus berani menghadapi pekerjaanmu. Dan hidupmu sendiri. Kamu harus berani menghadapi perasaanmu. Di dalam hatimu, aku tahu Pei An, anak ini. Dia sangat serius sama kamu. Tentu, kalian anak muda punya pikiran sendiri. Jadi aku mau kamu pikir-pikir lagi. Jangan buru-buru ambil keputusan. Tapi aku sekarang. Laporannya sudah diserahkan. Besok kembali kerja di 4 lautan. Dengan identitas baru. Pagi, kalian berdua. Bukannya kamu sudah resign?
Ibu Ketua Hire, aku kembali dengan gaji gede. Aku sekarang Presiden Direktur Pelaksana Grup 4 Lautan. Artinya, atasan langsung kamu. Kalau begitu posisiku sekretaris. Kalau gitu aku sekretarisnya sekretaris. Asal gajinya nggak turun. Sebenarnya, aku senang kamu kembali. Ada perintah apa, Mas Wen? Langsung bilang aja. Aku sekarang butuh secangkir kopi. 2 cangkir kopi. Aduh, Kamu juga bisa pergi kerja. Sekretaris. Apa? Jadi CEO itu capek banget. Tom. Apa itu kamu, Su King Tong? Aku. Kamu. Siapa? Kamu udah gede banget. Aku bapakmu. Sin Tong, akhirnya aku nemuin kamu. Sin Youlai. Gimana caranya kamu bisa nemuin aku? Aku nemuin ibu panti asuhanmu dulu. Gampang banget ya nemuin aku. Nggak cuma nemuin ibu pantimu. Aku telepon 11267 kali baru ketemu. Cuma 6-7 kali doang? Ini. Masuk, masuk. Ada sandal di depan pintu. Wah, rumahnya gede banget. Ini beli sendiri? Sewa, sewa. Halo. Aduh. Kita bangun rumah 2 lantai. Sudah aku siapin kamar buat kamu. Kenapa dulu ninggalin aku? Aku juga nggak mau buang kamu. Waktu itu benar-benar nggak sanggup. Aku juga nyesel. Shintong, maafin Bapak. Semua karena Bapak nggak mampu. Takut kamu ikut sengsara sama Bapak. Bagaimana dengan ibuku? Ibumu kabur setelah melahirkanmu. Aku kan laki-laki gede, gimana bisa ngurus anak? Memangnya perempuan tuh lahir langsung bisa ngurus anak? Iya sih. Aku tahu kamu benci aku. Makanya aku mau habiskan sisa hidupku. Buat ngegantiin semua kerugian yang udah aku bikin ke kamu. Tunggu dulu ya. Nanti aku bersihin 1 kamar lagi buat kamu. Shintong. Kasih kesempatan ke Bapak, ya? Ayo kita makan, Continental. Kamu keluar dulu. Aku ada yang mau dibicarain sama kamu. Continental, duduk dulu. Aku gak ada yang mau ngomong sama kamu. Ini jam kerja. Gak usah langsung serius banget, deh. Banyak kerjaan yang harus kamu kerjain. Analisis laporan data, analisis data langsung, mengatur inventaris. Terus ada juga opsi buat minggu depan. Kenapa aku harus ngerjain kerjaan sebanyak ini? Ada masalah? Kamu harus ingat buat nulis laporan ringkasan kerja ke aku tiap hari. Kirim email ke aku. Komunikasi aku sama kamu sekarang cuma lewat tulisan. Oke. Jadi, bisa kita tinggalin kerjaan sekarang? Bicara hal lain. Aku udah kenyang. Makan pelan-pelan.
Ah, mungkin masakan hari ini gak cocok sama seleranya. Pulang kerja selarut ini? Perusahaan lagi agak sibuk akhir-akhir ini. Mau dikasih berapa? Sekeparat itu. Cukup buat hidup sendiri aja. 10-20 ribu selalu ada. Aku bawa makanan buat kamu. Aku panasin dulu ya. Ah, santai aja, nggak usah buru-buru. Dengar-dengar waktu kecil kamu suka banget sama pisang. Ayah beliin khusus buat kamu. Makasih apaan? Kan kita keluarga, panggil ayah aja. Aku ambilkan makanan panas dulu ya. Aduh, tangannya dingin banget. Maaf ya. Hei, 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 aduh. Oke. Ham. Pak Sin. Pak Sin. Lagi bad mood ya? Aku rasa akhir-akhir ini kamu kayak lagi melamun terus. Apa iya? Udah, jangan ngawasin aku kerja keras mulu. Kalau ada kesulitan, bisa cerita sama aku. Sebagai asistenmu, aku wajib bantu kamu berbagi beban. Aku beneran baik-baik aja. Terima kasih. Kamu bisa gimana? Tadi siang kamu pergi kemana? Siapa yang lakukan ini padamu? Sintong, aku jujur sama kamu. Aku udah benar-benar putus asa. Aku cuma datang ke kamu. Aku udah ngutang banyak banget selama ini. Aku cuma pengen mati aja. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Aku cuma mau ketemu kamu terakhir kali. Baru aku bisa mati dengan tenang. Jangan bohong lagi sama aku. Aku udah ke kantor polisi nanya-nanya. Orang di kantor polisi bilang ke aku, kamu selama ini cuma main judi doang. Sampai rumah aja habis digadaikan. Kamu datang ke aku kali ini. Beneran karena udah nggak ada tempat buat pulang, ya? Jadi, kalau kamu bisa berhenti judi, tinggal di sini juga gak apa-apa. Aku bakal traktir kamu makan enak-enak. Tapi kalau kamu masih mau judi, jangan harap dapat sepeser pun dari aku. Nak, kamu harus percaya sama ayah. Aku masih bisa bangkit lagi. Aku bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Aku bisa bayar semua yang dulu aku nunggak. Kamu punya uang gak? 10.000 aja, aku bisa balikin semua. Masa kamu masih mau judi? Kalau gitu, pergi dari sini. Atau aku telepon polisi. Apa? Aku ini bapak kamu. Kamu tega banget ya? Aku bilang kalau kamu masih mau judi, ya minggir dari rumah aku. Atau aku telepon polisi. Oke. Dasar sialan. Dasar siangin, berani-beraninya kau. Oke. Tunggu aku ya. Tunggu. Mana komandan pasukan perunggu? Ada apa di luar? Aku cek dulu. Pimpinanmu mana? Aih, anak durhaka ini. Mereka malah mengusirku di tengah malam. Aku bapak kandungnya. Malam ini bikin aku mati kedinginan. Kau pimpinannya ya? Sio, kami mau ketemu sama kamu. Ada apa yang mau dibicarakan di dalam? Oh, oke. Kerja.
Silakan duduk. Siapa kau? Oh, aku ayahnya Sintong. Bapak kandungnya. Bapak kandungku? Kalau ada kebutuhan apa-apa, bisa langsung bilang ke aku. Kau suka sama Sintong? Aku nggak mau banyak omong. Mahar 200.000. Oke. Tapi ini bukan mahar. Ini janji kau ke aku. Aku nggak peduli apa yang kau lakuin ke Sintong sekarang. Tolong hentikan perilakumu sekarang juga. Kamu senang, aku juga senang. Aku janji sama kamu. Biarin aku ngapain aja yang aku mau. Makasih. Ayo, aku anterin kamu ke ruang keuangan. Wah bagus. Jangan dikirim, jangan dikirim. Wah, semuanya dibawa ke kantor. Malu banget sih. Gimana mau ngomong ke depannya? Mesum, udah gitu aja. Kamu ke sana-sana, sana. Data Kixing Sintong makin bagus tiap pertandingan. Kita sekarang udah mulai siap-siap buat kirim kabar baik. Jangan sombong. Kamu tuh, jangan sombong-sombong. Gimana 2 hari ini? Kabar kamu gimana? Aku baik-baik aja. Mereka udah mulai nyari poster jagoan aku di sini. Aku harus kesana dulu. Semoga sukses. Kamu ngapain di sini? Siapa yang suruh kamu pulang? Gimana sih cara kamu ngomong sama bapak? Sio kamu tuh tertarik banget sama kamu. 4 lautan itu grup besar. Kalau nanti kamu nikah, hei. Nanti aku punya tempat buat sisa hidupku. Jadi, aku udah dapat 1. Aku tetap di samping kamu. Jagain baik-baik hidup kamu. Kamu pergi ke perusahaan aku. Pergi lihat-lihat kerjaan kamu. Sekalian, cari tahu tentang hidup kamu. Aku butuh kamu kenal aku. Tadi kamu ngapain aja? Sikap kamu gimana sih? Kamu kan anak perempuan aku. Raja udah dateng. Aku juga bapak kamu. Kamu punya darah aku. Aku bakal ngikutin kamu seumur hidup. Kamu itu brengsek. Songjia, keluar. Keluar, keluar. Anak mukul bapak, ya? Sama kayak emak kamu. Hari ini, sebagai bapak, aku bakal didik kamu baik-baik. Kamu bakal celaka, tahu. Aduh. Wah, ide bagus tuh. Aduh, jangan pukul. Jangan pukul, aku salah. Aku salah. Dari awal aku udah tahu dia gak bakal tepati janji. Berdiri. Cuma untuk uang receh segitu. Jangan harap aku kawinkan anakku sama lu. Mau apa lagi? Kasih aku 1 juta. Kalau aku bilang enggak, Nyawa Sintong ada di tanganku. Kalau lu gak peduli aku hidup atau mati, aku bawa dia pergi. ayo pergi. Mau pergi kemana? Ke istana neraka. Loncat ke sungai, loncat dari gedung, terserah. Kalau aku gak selamat, dia juga gak bakal hidup sampai di sini. Kenapa elu kasih dia uang sebanyak itu? Dia itu penipu. Aku baru aja rekam. 1 juta cukup buat dakwa dia pemerasan. Aku jamin, elu gak bakal ketemu dia lagi. Hebat kan aku memancingnya. Dia gak kayak yang aku kira.
Setiap kali ketemu dia, aku selalu merasa nggak berdaya. Kamu cuma capek aja. Tidur dulu di mobil bentar. Aku udah anterin Putri pulang. Gak apa-apa. Nangis lagi, dandananmu luntur nanti. Pulang jalan kaki aja. Sekarang banyak yang bilang, kayaknya aku nggak punya kemampuan buat cinta. Kayaknya aku nggak punya kemampuan buat dicintai juga. Soalnya aku nggak pernah ngerasain. Gimana sih rasanya dicintai? Aku udah bayangin berapa kali. Orang aku, itu kayak apa sih? Tapi aku nggak pernah nyangka. Aku bakal jadi kayak gini. Dan tahu nggak? Banyak yang nggak ngerti sama aku. Kenapa sih harus nekat banget gitu? Karena aku pengen kerja keras cari duit. Berusaha buat sayang sama diri sendiri. Aku pikir cuma uang yang bisa kasih aku rasa aman. Tapi sekarang aku lihat, kayaknya nggak juga. Soalnya kamu juga bisa kasih aku rasa aman. Tapi aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak bisa bedain. Ini rasa aman yang kamu bawa? Atau rasa aman yang duitmu bawa? Aku bisa paham. Aku bisa rasakan perhatianmu padaku. Tapi aku nggak tahu gimana harus nanggapin. Gak usah dipikirin. Ikutin aja hati lo. Ham. Dia makan. Aku sengaja lihat akta kelahiranmu. Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Wah, makasih ya. Iya. Kucing nangis. Oke. Sekarang lo juga kayak kucing kecil. Mukanya lucu kayak anak kucing belang. Lo juga kayak kucing kecil. Makasih. Jin tahu. Oke. Sebenarnya,
Lo bisa buka hati lo sendiri. Mau coba buat nerima nggak? Aku suka sama lo. Aku bisa lindungin lo. Aku suka sama lo. Halo. Atau aku coba deh. Kamu harus tahu. Apa harga yang harus dibayar untuk bersamaku? Kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Ide bagus. Ini yang kamu bilang. Apa yang aku mau? Bisa. Hari ini, aku akan bikin kamu nggak bisa hidup. Aku nggak bisa mati. Kita udah lewatin banyak hal bareng. Kamu gak ngerasain yang sama? Pernikahan keluarga itu sampah. Karena kamu sangat pengen nikah sama aku. Ide bagus. Nah, aku akan bikin kamu ngerasain. Apa sih nikmatnya pernikahan? Apa mereka keterlaluan? Tapi, sekarang pengguna harus ganti orang kayak gini yang punya nama. Aku cuma mau kamu paham. Aku gak ada hubungan apa-apa sama kamu. Pernikahan yang gak ada hubungannya. Cuma karena aku cinta kamu. Mereka kerja bagus banget. Ini nggak benar-benar acting, kan? Pergi. Hah? Kalian bisa nggak sih? Ceritain dong. Cerita apa lagi yang mau kamu buat nipu aku hari ini? Si tua ini. Aku udah tua. Kamu mau aku nonton drama idol kamu? Ketua. Sebenarnya, aku nggak sengaja sembunyiin ini dari kamu bertahun-tahun. Jujur aja. Mulainya kapan? Ayah, 8 tahun lalu. Saat SMA, cuma 1 hal aja. Biar dia sendiri yang cerita. Aku tahu. Aku curiga kalian berdua. Dan kamu, ada apa sih sama kalian berdua? Bukannya bilang cuma pura-pura. Gimana bisa jadi beneran? Om, Ayah, kami berdua udah punya harapan baru. Haha. Jangan berdiri di sini. Ini akhir pekan. Cepetan pergi kencan. Jangan gangguin aku. Cepat pergi. Cepat. Hahaha, pergi sana. Ayo kita pergi. Hahaha.
Ayah, kami udah punya bukti cinta kami. Ini buktinya cinta sejati. Coba lihat. Waduh, sayang. Aku cuma nunggu cucuku manggil aku kakek. Haha, Teman-teman tersayang, hari ini aku mau umumin sesuatu. Aku mau nikah. Oh lu, meski hari ini hari biasa buat kita. Tapi setiap hari setelah hari ini punya arti besar. Karena hari ini kamu akan jadi kayak aku. Nembak lamaran. Masa-masa romantis dulu kini jadi gambaran masa depan kita. Lewati 991 rintangan. Yang penting akhirnya bisa dapetin kitab suci cinta sejati. Semua akan baik-baik saja. Dan aku... Saatnya aku tunjukin isi hatiku. Nona Shinshin. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Sampai ketemu lagi di live streaming hari ini. Buah hatiku yang saksikan momen bahagiaku. Buruan gabung ke grup fansku sekarang juga. Dapetin kupon diskon gede-gedean. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Wah, romantis banget ya. Mereka berdua. Hah? Ini resume saya. Tolong Bapak interviewer melihatnya. Ide bagus. Jadi, bisa tolong perkenalkan diri? Halo, Bapak interviewer. Nama saya Wendian. Lulusan Universitas Oxford. Sebelumnya saya sudah magang di perusahaan ini selama setengah tahun. Magangnya baru saja berakhir. Sekarang saya sangat ingin mengubahnya. Ceritakan dong. Kenapa harus betah di perusahaan kami? Selama magang, pengalaman saya jauh lebih berkesan dari sebelumnya. Jadi saya benar-benar pengen lanjut. Bisa jadi partner jangka panjang perusahaan ini. Tumbuh bersama. Ceritakan pengalaman magangmu. Yang paling berkesan. Setiap hari, setiap jam, setiap momen selama periode itu. Setiap menit dan detiknya. Sangat membekas. Kamu punya kelebihan apa? Punya uang. Postur bagus dan pendidikan tinggi. Kalau kekurangannya? Kekuranganku adalah terlalu mengejar kesempurnaan. Tapi di saat yang sama, aku merasa kesempurnaan itu justru terbentuk dari ketidaksempurnaan. Dan hal-hal yang tampak tidak sempurna ini lebih berkesan. Jadi menurutmu sendiri, apakah kamu layak dapat pekerjaan ini? Aku sudah mempersiapkan diri sepenuhnya. Dan selama masa magang, aku juga sudah mempelajari perusahaanmu lebih dalam. Entah apakah aku bisa menanggung tanggung jawab ini. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Berkomitmen untuk jadi yang terbaik. Kalau begitu, kita bicarakan sekarang. Apa rencana karirmu untuk 5 tahun ke depan? Belajar kemampuan mencintai dan dicintai bersama perusahaan. Mengerjakan beberapa proyek besar bersama-sama. Sampai terdengar keras. Hingga mendarat ke tanah. Dan menurutku waktu perencanaanmu agak singkat. Kalau boleh. Selamanya, ku harap. Pertanyaan terakhir. Apakah kamu punya tawaran kerja lain di tangan? Hanya satu. Baiklah. Pertanyaanku sudah selesai. Sekarang giliranmu bertanya.
Maukah kamu menikah denganku?